Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa dan tokoh-tokoh agama serta hamba-hamba Allah yang kami cintai. Saya akan menyampaikan tatanan pemahaman Al-Quran. Yang pertama, pemahaman Al-Quran itu tadarus, belajar baca. Yang kedua, tadabur, belajar makna. Yang ketiga, tajakur, aplikasi daripada yang kita pahami tentang makna Al-Quran yang sesungguhnya. Al-Quran ini kita pahami dengan tadabur, yaitu pemahaman makna. Karena kita sebagai hamba Allah wajib tahu apa yang harus kita jalankan, karena Al-Quran ini imam kita di dunia ini, jadi pembimbing kita di dunia ini, maka wajib kita pahami makna yang sesungguhnya. Karena kalau tidak kita pahami, maka kita tidak mengerti apa yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya untuk menjalankan hidup di atas dunia ini. Maka itu sangat wajib sekali kita sebagai hamba Allah memahami tentang Al-Quran. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pemahaman Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah diperintahkan Allah harus kita baca, karena wajib seperti Iqra, bacalah. Surat Al-Alaq ayat Surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Maka setelah kita membaca surat Al-Alaq 96 ayat 1-5, sangat wajib kita baca, karena Allah akan mengajarkan kepada kita dengan perantaraan kalam. Maka Iqra itu bacalah. Baca itu bukan hanya sekedar baca, tapi baca sampai paham apa yang sesungguhnya perintah Allah yang harus kita jalankan ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan tata tertib pembacaan Al-Quran. Tata tertib pembacaan Al-Quran itu kita wajib taati, karena tanpa tata tertib nanti kita akan bisa terganggu pemikiran kita. Maka harus kita jalankan mengenai tata tertib pembacaan Al-Quran. Tata tertib pembacaan Al-Quran ini kita mengacu dengan surat dan ayat. Surat 16 An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu sangat wajib kita berlindung kepada Allah supaya tidak terganggu pemikiran kita, perilaku kita dari setan yang terkutuk. Ini tata tertib. Jadi wajib kita berlindung kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Surat selanjutnya surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi ketika kita baca Al-Quran, wajib kita mendengarkan baik-baik supaya kita mendapat rahmat. Setelah mendapat rahmat, maka kita mengacu ayat dan surat surat 39 Az-Zumar ayat 18, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi tata tertib tadi, ketika kita membaca Al-Quran, berlindung dulu. Ketika ada mendengarkan Al-Quran, maka dengarkanlah. Setelah kita mendengarkan, maka kita akan paham apa perintah Allah yang harus kita ikuti. Maka dilakukan, dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu, jadi tata tertib ini wajib juga kita taati, karena tanpa kita membaca Al-Quran dengan tata tertibnya, kita mungkin terganggu nanti pemikiran-pemikiran kita dari gangguan syaitan. Karena Al-Quran ini wajib sekali kita pahami, karena tidak bisa kita lepas dari Al-Quran. Karena ada surat 20 Toha ayat 100. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Jadi kita nggak bisa berpaling dari Al-Quran, karena Al-Quran inilah pembimbing kita, karena Al-Quran inilah petunjuk kita, dan Al-Quran ini juga yang akan membimbing kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita berpaling dari Al-Quran, sangat nggak bisa sekali, karena Al-Quran itu kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, harus paham bahwa Al-Quran itu apa makna yang sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, pada hamba-hambanya. Kalau kita berpaling, maka ada azab yang akan kita terima, karena Allah sangat mungkar, sangat tidak suka kepada hambanya yang berpaling dari Al-Quran. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi sangat miris sekali kalau kita berpaling dari Al-Quran, karena ini kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Jadi kalau kita berpaling dari Al-Quran, kawan kita itu nggak ada lagi, hanya syaitan. Maka sangat fatal sekali kalau kita sebagai hamba Allah berpaling dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran dan rahmat. Maka Al-Quran itu sangat wajib sekali kita pahami, agar kita mendapatkan rahmat dan pelajaran. Surat 54 Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya, jadi Allah memberikan Al-Quran ini sebenarnya Allah mudahkan siapa yang ingin memahami Al-Quran, karena Al-Quran ini ada pelajaran. Maka Al-Quran itu wajib sekali kita baca walaupun malam. Surat 22. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi di surat 54 Al-Qamar itu ada 2 ayat menyatakan, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kalau kita baca dengan pemahaman Allah, maka Allah akan memberi kemudahan
supaya kita paham, karena Al-Quran itu adalah pelajaran.